Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم يا جماعة رحمكم الله جميعا. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di kuliah Ahkam Tajwid. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk di halaman 37. Ya, halaman 37 ini terkait dengan gaya bacaan Al-Qur'an yang dilarang. Ya. Ini apakah dalam buku-buku tajwid itu ada materi ini? Maka jawabannya adalah ada, ya. Bukan hanya tema dalam kitab-kitab para ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer, tapi juga terkait tahdzir atau apa ya, tanbih, perhatian para ulama salaf terdahulu juga mereka memberikan peringatan kepada para qurra, ya, kepada para pembaca Al-Qur'an atau secara umum bahwa di sana ada model-model atau gaya membaca Al-Qur'an yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, hal ini tentu kita sebagai seorang yang memang benar-benar ingin menjaga membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dibacakan, dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tentu kewajiban kita adalah mengikutinya. Ya, mengikuti, karena memang bacaan Al-Qur'an itu adalah bacaan yang harus diikuti. Bagaimana cara bacanya gitu. Atau mungkin bahasa kita hari ini, membaca Al-Qur'an itu bagaimana sih dengan bentuk atau macam yang begitu bervariasi gitu kan, bermacam-macam. Maka standar bacaan Al-Qur'an, model bacaan Al-Qur'an yang direkomendasikan itu bagaimana? Nah, jadi dibahas di sini. Ya, ini berbicara secara umum, ya, bukan hanya sekedar tajwid, bukan hanya sekedar orang yang ingin orang yang sedang belajar tahsin. Tapi ya, model bacaan Al-Qur'an itu ternyata sudah ada aturannya. Ya, gitu. Apakah ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an itu mudah, karena Al-Qur'an itu mungkin kita disunnahkan untuk memperbagus bacaan, memperindah suara. Nah, gitu. Maka hal tersebut sebenarnya hukumnya adalah sunnah. Jadi memperbagus bacaan, memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an itu sebenarnya sesuatu yang sangat dicintai, mahbub, bahkan sesuatu yang mustahab, disunnahkan. Nah, jadi kalau ingin mengikuti sunnah, bacalah Al-Qur'an dengan bagus. Bacalah Al-Qur'an dengan baik. Bacalah Al-Qur'an dengan indah. Begitu. Ya, kalau kita mau tahu juga riwayat yang kita baca siapa? Kemarin kita sudah belajar tuh riwayat. Riwayatnya riwayat siapa? Riwayat kita bacaannya siapa namanya? Rim.
Masa Namanya masa. Hafs. Asim itu namanya kiroah kan, Kiroah imam. ya. Ah, Iya. yang kita Hafs. baca kan riwayat Hafs. Kalau kita memang seorang Hafs sejati, wih, seorang apa? Hafs sejati itu kita harus tahu bahwa Imam Hafs itu adalah seorang perawi dari atau muridnya Imam Asim yang memiliki bacaan yang bagus suaranya, yang indah. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pembaca dengan riwayat Hafs sejati itu, maka suaranya harus bagus bacaannya. Paham nggak? Nah, begitu. Kan orang itu kan bersama orang yang dicintai. Ya nggak? Ya, almar'u ma'aman ahabba. Walaupun sebenarnya kalau itu almar'u ma'aman ahabba ini adalah nanti di akhirat. Kalau kita, ada dua hadis, redaksi hadis bahwa orang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Tapi ini nanti di akhirat. Ya, berarti kalau kita mencintai ulama, insya Allah kita bersama ulama di akhirat. Kalau kita mencintai para ahlul Quran, insya Allah kita bareng nanti apa namanya di hari kiamat bersama ahlul Quran. Sebaliknya, kalau kita cinta penyanyi, kalau cinta ngefans dengan siapa, ya, maka kita akan bersama dia nanti. Naudzubillah kalau ternyata itu salah ngefans di dunia. Ya, itu nanti di akhirat almar'u ma'aman ahabba. Tetapi kalau ada redaksi satu lagi hadis yang menunjukkan itu di dunia, almar'u ala dini khalilihi. Apa? Almar'u ala dini khalilihi. Itu nanti redaksi ini menunjukkan di dunia. Silakan buka dua hadis tersebut. Saya sudah baca syarah lama bahwa redaksi yang pertama itu nanti di akhirat, almar'u ma'aman ahabba, seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Kemudian yang kedua adalah ketika di dunia, almar'u ala dini khalilihi, seorang itu bersama dengan siapa yang dia temani, kurang lebih begitu, sama aja maknanya, ya maksudnya sama, ya. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa membaca Al-Quran pada dasarnya ya memperindah, memperbagus, maka itu suatu hal yang dicintai. Ah, begitu. Nah, kemudian bagaimana memperindah itu? Batasannya di mana? Nah, maka dibahas di sini insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa sekali kajian selesai insya Allah. Nah, tawakkal 'ala Allah ya jamaah. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama di situ temanya adalah memahami gaya bacaan orang Arab. Nah, ini tentu dengan berbagai literatur yang saya rujuk, beberapa referensi yang saya rujuk, maka tentu saya membuat poin kemasan sesuai dengan penyusunan versi penyusun buku ini. Bisa jadi kalau ada yang ingin merujuk ke kitab Arabnya langsung, maka tentu nggak usah jauh-jauh mikirnya, ada di footnote semua saya berikan. Mau kitab mutaakhirin atau kitab mutaqaddimin. Ya, insya Allah nanti informasi tersebut ada ketika nanti dalam penjelasan insya Allah. Ya, salah satunya kalau kitab mutaakhirin itu seperti kitabnya siapa? Nihayatu Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid punyanya Al-Imam Muhammad Makki Nasr Al-Juraisi. Nah, itu. Ya, atau mungkin kitab-kitab terdahulu ulama abad keempat masih ingat yang suruh saya pernah hafalin siapa? Al-Mudih fi Ilmi Tajwid punyanya Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Ya, saya yakin semuanya udah pada lupa. Soalnya habis pada lebaran. Ya, atau terlalu suudzon saya. Insya Allah masih pada ingat. Ya, halo jemaah. Antum ma'ana? Masih sama saya semua? Saya belum mulai apa-apa ini. Masih Ustaz. Saya belum mulai apa-apa. Mohon maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Kita mulai insya Allah. Tadi poin mana saya baru sampai memahami gaya bacaan orang Arab. Nah, kira-kira dari tema ini apa tuh kira-kira? Maksudnya apa?
Berarti kita harus paham nih, bacaan orang Arab tuh modelnya kayak gimana gitu kan ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin ada prolog tadi udah saya sedikit singgung. Memperbagus suara dalam bacaan Al-Quran adalah satu hal yang dicintai, bahkan disunnahkan. Nah, batasannya gimana? Selama bacaan tersebut ya tidak keluar dari kaidah-kaidah tajwid yang benar dan tidak keluar dari tata cara pelafalan huruf yang sesuai dengan makhraj dan sifat. Ya udah pokoknya batasannya adalah ilmu tajwid, kaidah tajwid gitu. Jadi orang mau kayak gimana bacaannya, versi dia untuk memperbagus, memperindah suara bacaan, maka batasannya apa? Tajwid. Itu ya. Tapi ingat, bukan berarti Ustadz kalau misalkan nadanya agak gimana gitu kan, selama dia bertajwid boleh dong. Ntar dulu. Ya, ntar dulu. Maka tentu itu perlu ditafsil, perlu dirinci. Ya, gitu. Ya. Maka yang langsung beri kesimpulan itu bacanya baru sekian, baru satu paragraf. Makanya dia langsung punya kesimpulan. Berarti artinya apa? Segala sesuatu tolong pelajari sampai tuntas. Supaya kesimpulan yang kita miliki atau kita keluarkan tidak setengah, belum selesai. Nah, makanya apapun itu kalau belajar sampai tuntas supaya ilmunya juga sempurna. Siapa yang belajar nggak tuntas, ya maka dia nanti tidak maksimal tentunya. Baik, Rasulullah SAW bersabda, Anil Barra bin Azib, ya, dari Barra bin Azib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala, ya, pernah bersabda siapa? Si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya. Apa zayyinul Qur'ana bi aswatikum? Zayyinu, maaf, maaf. Zayyinu itu dari kata zayyana yuzayyinu tazyinan. Maka zayyinu ini adalah fi'il amr, ya. Perbaguslah atau hiasilah kalian Al-Qur'ana pada Al-Qur'an bi aswatikum dengan suara kalian. Atau zayyinu bi aswatikumul Qur'an. Hiasilah dengan suara-suara kalian ketika membaca Al-Qur'an. Ya, pokoknya ketika kita membaca Al-Qur'an, Rasulullah SAW pernah menginstruksikan bahwa kita harus memperindah, memperbagus. Nah, seperti itu. Nah, memperindah ini berarti tanda kutip kan? Ya, mungkin hari ini kita kenal dengan nada, irama. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu makom, makomat, atau nagom, seperti itu. Nah, adapun saya tidak membahas secara detail makom-makom atau makomat atau nada-nada irama yang mungkin sekarang ada macam banyaknya karena saya tidak mempelajari itu. Tetapi yang kita kaji di sini adalah keumumannya, tinggal habis itu disesuaikan masing-masing. Nah, selanjutnya adalah yang perlu dipahami bahwa tidak boleh. Nah, jadi ini ada statement awal yang menjadi apa ya? Eh catatan utama lah, bahwa tidak boleh membaca Al-Quran dengan gaya bacaan yang dilarang. Salah satunya, nih headline-nya nih, seperti bacaan dikenal dengan istilah apa? At-tatarib. Apa? Tatarib. Atau at-tarji'. Ya, ada yang menggunakan dua istilah itu maknanya sama. Tapi mungkin lebih familiar tatrib. Tolong, istilah tatrib ini bukan istilah hari ini. Itu istilah jadul, istilah klasik, istilah lama yang sudah pernah disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu. Bahkan saya pernah menemukan dalam sebuah redaksi bahwa tatrib ini sudah pernah berlaku di era sahabat. Istilah tatrib. Jadi para sahabat terdahulu ketika ada orang yang membaca Al-Quran dengan model nyanyian seperti bernyanyi,
maka itu disebut sebagai tatrib. Ya, karena alat nyanyian yang mana itu dilarang itu sudah ada sejak dulu. Ya, orang-orang Arab itu biasanya mendendangkan nyanyian tuh dengan alat musik kan. Biasanya apa tuh? Kalau bahasa kita hari ini apa? Rebanaan misalkan begitu. Ya, tapi zaman dulu dengan sekarang beda. Itu biasanya tatrib, mutarrabah, ya, alatun mutarrabah. Alat-alat yang dinyanyikan, dipukul. Nah, silakan cari di kamus lah supaya spesifik arti tersebut. Dan di sini kita kembalikan kepada istilah yang memang ini berlaku dalam bacaan Al-Qur'an yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka apa sih arti at-tatrib? Yaitu membaca Al-Qur'an dengan lantunan atau nada seperti nyanyian, ya. Atau juga tidak boleh tatrib ini artinya yang lain adalah gayanya gaya para penyanyi. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ya, tinggal kita apa namanya? Ya, hari ini kita tahu bahwa nyanyian itu begini begitu gitu kan. Ya udah berarti Al-Qur'an itu sudah fix nggak boleh dibaca seperti nyanyian. Ya. Dengan tanda kutip apakah nyanyian terdahulu dengan sekarang itu sama atau beda? Yang penting secara umum yang kita pahami adalah nyanyian itu tidak boleh. Paham nggak sampai sini? Ah gitu. Ya. Nah, ada alasan kenapa tidak boleh membaca Al-Qur'an seperti nyanyian dengan lantunan atau nada seperti nyanyian atau dengan model gaya penyanyi. Di sini kok saya jadi ingat ketika, mohon maaf ya, orang basicnya penyanyi tapi baca Quran. Kira-kira relate nggak? Ada nggak pernah dengar apa ini reelsnya gitu videonya? Nah, silakan dinilai masing-masing ya. Pokoknya bukan berarti ini haram secara mutlak, tetapi kita tahu boleh dan tidaknya, salah atau betulnya ketika kita tahu ilmunya. Kenapa model bacaan Al-Qur'an begini itu tidak boleh? Maka tentu yang pertama yang harus dipahami, tidak boleh seperti bacaan tatrib. Adapun tatrib artinya apa tadi? Seperti lantunan atau nada nyanyian. Nah, sekarang alasannya kenapa nggak boleh Ustadz? Ya, ditakutkan ya bacaan tatrib itu hanya memperhatikan lagu atau irama. Yang namanya orang bernyanyi. Coba ada nggak penyanyi dibilang penyanyi yang bagus kalau suaranya pales? Ada nggak? Lah yumkin. Nggak mungkin orang kalau bernyanyi gitu kan, dia nadanya fals. Maka tentu orang yang memiliki suara yang bagus ketika bernyanyi adalah ketika dia mampu mengontrol suaranya, pokoknya enak didengar. Irama dengan indah gitu kan. Nah, berarti artinya orang yang bernyanyi itu dia mengimprovisasi suaranya supaya indah, bagus. Hanya saja ini ternyata tidak boleh ketika kita membaca Al-Qur'an. Kenapa? Ya tentu karena fokusnya membaca Al-Qur'an itu dengan ilmu tajwid, malah keluar dari kaidah tajwid karena fokusnya ke irama atau nyanyian. Itu dia masalahnya kenapa tidak boleh. Paham sampai sini? Ya jamaah. Nah, kemudian diperkuat lagi dalam sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an Hudzaifah bin Yaman al-Yaman qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabain wa ahlil fisqi, dan seterusnya. Ya, jadi ada sebuah hadis yang mana ini menjelaskan bagaimanakah seorang harusnya membaca Al-Qur'an. Model apakah yang harus digunakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan gaya
sifatnya atau dengan gaya dan suaranya orang Arab. Jadi jelas di sini. Membaca Al-Quran yang direkomendasikan adalah membaca seperti bagaimana itu ya orang Arab membaca. Ya, orang Arab di sini konteksnya bukan orang Arab hari ini yang kita tahu di Arab gitu loh. Tetapi secara umum adalah orang Arab yang lisannya fasih, ya, karena tidak jangankan orang Indonesia mungkin baca Al-Qur'annya ada yang belum mahir, orang Arab sendiri pun bisa kemungkinan ada yang baca Al-Qur'annya nggak mahir, walaupun mereka bahasanya mungkin bahasa ummi, bahasa Arab dari bahasa ibu mereka. Nah, seperti itu. Ya, artinya secara umum ada orang yang muhsinun fil qiraah, ada yang sebaliknya. Ada orang yang baik bacaannya, ada yang tidak. Nah, tetapi bedanya mungkin plusnya orang Arab karena lisannya itu adalah lisan umminya itu berbahasa Arab, maka mungkin mereka insya Allah belajar lebih cepat daripada orang non-Arab, orang ajam. Nah, itu bedanya. Tetapi ingat batasan membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, bacalah dengan gaya atau suaranya orang Arab. Luhun itu artinya model, gaya. Ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadis ini, wa iyyakum. Iyyakum di sini adalah bentuk larangan. Wa iyyakum dan jauhlah kalian. Wa iyyakum misalkan apa? Wal kadzib. Jauhilah kalian berbohong. Wa iyyakum waluh ahlil kitabain. Jauhilah kalian membaca Al-Quran seperti modelnya dua ahli kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Wa ahlil fisqi dan juga orang-orang fasik. Uniknya di sini coba. Kita ternyata dilarang membaca Al-Quran seperti model orang Yahudi dan Nasrani. Yang tidak tahu, penasaran. Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka membaca kitab mereka. Ya, sekarang mudah insya Allah aksesnya. Lihat aja di YouTube. Cari orang Yahudi, orang Nasrani ketika mereka membaca kitab mereka. Maka kita akan temukan, kalau orang Nasrani mungkin ya, kita sudah nggak terlalu asing. Karena orang-orang Nasrani di sini kita banyak gitu kan. Ya mungkin kalau kalau ada gereja atau apa itu kan dalamnya isinya nyanyian, betul nggak? Nah, mereka kan senang bernyanyi begitu. Nah, itu kita tidak boleh, beda kita. Makanya Islam itu punya karakter sendiri. Kita harus bangga dengan seorang muslim bahwa kita itu ya membaca Al-Qur'an ada aturannya. Tetapi bukan berarti artinya membaca Al-Qur'an itu dengan suara yang apa nada yang flat atau apa gitu nggak enak didengar, malah disunahkan untuk memperbagus. Nah, begitu. Tetapi tentu ada batasannya. Yang kedua adalah misalkan orang Yahudi. Ah, cari deh orang Yahudi. Mereka juga ketika membaca kitab mereka, ya apa kitabnya orang Yahudi? Taurat, ya kan? Itu juga dengan nyanyian. Nah, maka insya Allah tidak ada bacaan yang paling indah dan enak didengar, insya Allah, kecuali bacaan Al-Quran. Jangankan orang yang faham, orang yang tidak faham artinya, kalau dibacakan Al-Quran, insya Allah itu apa namanya akan menembus hati orang-orang yang beriman. Betul nggak? Ah, seperti itu. Ya. Jadi ya jamaah, itu dia. Sekarang sudah tahu ya. Jadi bacaan Al-Quran itu, apa yang direkomendasikan? Membaca dengan model atau suaranya orang Arab. Atau gayanya orang Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran seperti nyanyian seperti orang Yahudi dan Nasrani. Nah, adapun status hadis ini, sebenarnya hadis ini adalah ternyata hadis dhaif. Ya, sudah saya jelaskan di sini ya bahwa status hadis ini adalah hadis dhaif. Tetapi tentu hadis ini banyak digunakan oleh para ulama sebagai hujah ya untuk menjelaskan bagaimana sih membaca Al-Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an kata Rasulullah dengan gayanya orang Arab, lahannya orang Arab.
Yang lahan di sini maknanya nanti setelah ini kita akan bahas. Walaupun mungkin ada yang tahu bahwa lahan itu kan artinya yang lain apa? Kesalahan. Ada lahan jali, lahan khafi. Tapi makna lahan itu bukan hanya kesalahan aja. Bisa berarti lahan itu positif. Artinya apa? Nada atau model. Seperti itu. Ya. Nah, ini adapun status hadis ini silakan dibaca sendiri di footnote ya. Ini hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan syarat. Dan saya informasikan ya, banyak hadis ya atau hadis ini banyak digunakan oleh para ulama sebagai hujjah bagaimana seorang muslim membaca Al-Qur'an. Jadi bukan berarti dhaif untuk ditinggalkan, tetapi ini dhaif yang diamalkan. Ya, ingatin ya, itu ada dalam kajian tersendiri ya, minimal ada 3 syarat bagaimana kita menggunakan hadis dhaif. Ya, seperti itu. Ya, yang pertama harus dijelaskan misalkan bahwa ini statusnya hadis dhaif. Yang kedua tidak boleh menganggap ini hadis sahih. Yang ketiga adalah boleh digunakan untuk fadilah amal. Nah, itu biasanya syarat kalau kita ingin menggunakan hadis dhaif. Nah, selanjutnya adalah Al-Imam Ibnu Al-Athir yang wafat 606 Hijriah menjelaskan kata lahan atau luhun, jamaknya luhun. Maka di sini dijelaskan al-luhun wal alhan, jadi ada 2 jamak ya. Ada luhun, ada alhan. Jam'u lahnin itu jamak dari kata lahn. Wa huwa at-tatrib. Jadi ternyata lahan itu menurut Al-Imam Ibnu Al-Athir itu artinya adalah tatrib. Wa tarji'us saud, dan juga membaca samalah, kurang lebih tatrib dengan tarji'us saud itu sama. Artinya membaca Al-Qur'an dengan nada seperti nyanyian. Wa tahsinul qiraah, ada juga makna lain bahwa lahan itu adalah memperbagus bacaan. Wa syi'ru wal ghina, atau ketika kita membaca syair atau nyanyian itu juga biasanya orang Arab familiar dengan istilah apa? Lahan. Wa yushbihu ayyakuna arada hadzal ladzi yaf'aluhu qurra'uz zaman. Dan mungkin lahan di sini adalah maksudnya apa yang dipraktekkan oleh para qurra. Maksudnya orang ketika ada seorang qari, dia membaca Al-Qur'an dengan lahan tertentu, dengan model tertentu, irama atau nada tertentu. Ya, minal luhunil lati yaqra'una biha an-nadha'ir wal fil mahafil, atau ya membaca dengan model atau gaya irama tertentu yang digunakan misalkan dalam acara-acara apa? Haflah, acara apa tuh haflah itu artinya? Apa ya bahasa Indonesianya? Ya, perayaan lah intinya. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya fa innal yahuda wan nasara yaqra'una kutubahum nahwan min dzalik. Ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Athir bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ternyata dari dulu sampai hari ini mereka membaca kitab mereka itu dengan irama-irama tertentu. Yang mana ini istilah lahan. Jadi lahan ternyata luas. Bisa berarti itu positif atau mungkin negatif. Paham sampai sini ya jamaah? Nah, itu bagaimana menjelaskan istilah lahan. Nah, kita coba kembalikan kepada ahlinya tajwid dan qiraat. Siapa itu? Ya, sesuai dengan bidangnya di sini, Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Bagaimana pandangan beliau terkait makna lahan ketika menjelaskan lahan? Nah, tentu yang paling direkomendasikan adalah kita merujuk kata lahan di sini kepada ulama yang memang itu fannya di situ. Ya, ahlinya di situ. Siapa? Al-Imam Abu Amr Ad-Dani adalah seorang ulama yang terkenal sebagai ulama yang pakar di bidang ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu tafsir, itu Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, ini kan ulama abad kelima yang pernah suruh saya hafal ada 3 ulama. Al-Imam Maki bin Abi Talib Al-Qaisi, Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, maka atau Al-Imam Abdul Wahab Al-Qurtubi. Itu harus dihafal bagi para aktivis atau aktivis tajwid Quran. Qala Abu Amrin, Al-Imam Abu Amrin berkata, wa hadzal khabar aslun li sihhati iftiraqi tiba'i a'immatil qira'ah fi tartil wa tahqiq wal hadri wa takhfif. Hadis ini maksudnya yang tadi ketika menjelaskan Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab di halaman sebelumnya,
bahwa kata Al-Imam Abu Amr Ad-Dani adalah sebagai dasar dari keaslian ragam bacaan para imam qiraah. Gitu. Jadi maksudnya ketika kita mendengar hadis Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi, bacalah Al-Qur'an dengan lahannya orang Arab. Lahan di sini artinya apa? Maka kata Imam Abu Amr Ad-Dani adalah lahan di sini adalah lahan yang memang familiar menurut para ulama qiraat. Apa itu? Ya berupa bacaan tartil, tahqiq, hadr, takhfif. Kemudian waqtilafi madzahibiha fima talaqqathu min a'immatiha wa naqalathu an salafiha. Ya juga termasuk lahan di sini adalah perbedaan atau variasi bacaan sesuai dengan apa yang ditalakikan dari para imam terdahulu, baik para imam qiraah ya ke gurunya para sahabat ya atau tabi'in, tabi'ut tabi'in ya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi itu semuanya masuk dalam definisi apa? Lahan. Berarti kalau kita ingin membaca seperti gayanya orang Arab, jangan langsung sempit pikirannya, kita harus ngikutin syekh-syekh tertentu misalkan. Ya, apakah misalkan syekh yang ada di YouTube, ada Misyari, ada siapa lagi yang kita suka. Ya, atau kemarin yang datang ke Indonesia Syekh Abdurrahman Al-Ausi ya kan? Kalau nggak salah ya. Atau siapalah begitu. Bukan berarti orang Arab kita niru mereka. Itu salah satunya aja. Tetapi kalau kita ingin tahu makna lahan adalah lebih spesifik kepada ini. Coba. Minal hamzi wa tarkihi wal maddi wa qasrihi wal imalati wa tafkhimi wal bayani wal idghami wal raumi wal ismam. Itu kata Imam Abu Amr Ad-Dani. Yang namanya lahan orang Arab terdahulu dari dulu itu membaca hamzah dengan jelas atau mungkin lawannya hamzah tahqiq atau membaca hukum mad ya atau dibaca tidak mad atau bacaan imala, bacaan tafkhim, bacaan bayan itu izhar maksudnya wal idgham, bacaan idgham wal raumi wal ismam. Itu semuanya adalah model orang Arab membaca Al-Qur'an dari dulu. Nah, itulah maksud dari lahan. Berarti lahan di sini artinya tajwid dong. Iya. Berarti kalau kita ingin membaca Al-Qur'an dengan gaya orang Arab, berarti membaca sebagaimana orang Arab terdahulu mereka membaca dengan kaidah tajwid yang hari ini kita kenal istilah ini dalam buku-buku tajwid. Gitu. Ila sa'iri ma warada anha isti'maluhu wal akhdhu bihi minal muttaridi minal usuli wal muftariqi minal furu'. Ini kalau diterjemahin satu-satu agak ribet ya. Jadi saya nerjemahinnya langsung terjemah tafsiriyah aja. Serta semua ragam bacaan yang berdasar dan legal untuk dipraktekkan, baik berupa kaidah-kaidah usul ataupun furu'. Nah, itu arti dari yang namanya tadi apa? Lahan. Jadi, ya, makna qaulin Nabi, ya. Jadi arti sabda Rasulullah SAW biluhunil arabi wa aswatiha yang dimaksud dengan lahan orang Arab, maksudnya model gaya orang Arab dan suaranya itu maksudnya apa? Bacalah Al-Qur'an dengan mengembalikan kepada tabiat, keaslian, kebiasaan, gaya pelafalan orang Arab. Itu maksudnya. Tolong yang bagian ini di garis bawahi. Nah, intinya di sini nih. Jadi bacalah Al-Qur'an dengan gaya dan suara orang Arab itu maksudnya apa? Mengembalikan gaya bacaan Al-Qur'an kita ya kepada tabiat. Tabiat di sini apa? Di situ saya artikan, saya jelaskan keaslian, kebiasaan atau gaya pelafalan orang Arab. Serta perbedaan ragam bacaan yang berlaku dalam riwayat atau kiroat yang kita kemarin pernah belajar mengenal apa itu kiroat, apa itu riwayat. Maka tentu dalam kiroat dan riwayat
bahwa bacaannya tidak seperti apa yang kita baca hari ini aja. Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca begini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maknya nggak panjang. Yang kita baca maknya panjang. Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Maka ini juga termasuk gaya bacaan Al-Quran orang Arab. Ya, yang mana ranahnya adalah periwayatan atau perbedaan bacaan yang sudah berlaku dari dulu. Karena itu dipraktekkan oleh orang Arab. Begitu. Jadi nggak keluar dari situ. Atau misalkan ada yang baca begini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, diidghamkan mim pada mim. Nah, itu ada semua. Ya. Dan seterusnya. Itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani terkait lahan. Ya, mudah-mudahan nggak bingung. Udah pada jelas belum? Arti lahan sekarang apa? Hah? Simpelnya adalah gaya atau model orang Arab. Tetapi kalau ingin dirinci apa itu model, bagaimana model atau gaya bacaan Al-Quran orang Arab, ya tinggal dibaca aja tadi. Apa saja maksudnya. Ya, jadi kalau saya sederhanakan itu tidak keluar dari kaidah-kaidah tajwid. Makanya kaidah tajwid itu kalau ada yang bilang kayaknya saya nggak perlu deh belajar ilmu tajwid. Oke, nggak ada masalah. Ya, tidak perlu deh belajar teori tajwid. Itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin lebih mengilmui ketika membaca Al-Quran, maka tentu ada istilah-istilah yang mau nggak mau kita belajar. Ini dia nih masalahnya. Kayak apa itu raum, apa itu ikhtilas, apa itu imalah, apa itu ismam. Ya kan? Kita harus tahu dan istilah-istilah tersebut ada dalam buku-buku tajwid, ada dalam kitab-kitab tajwid. Adapun yang dimaksud kalau saya ingin membaca Al-Quran tidak perlu belajar tajwid, tapi saya butuh talakinya, maka ini artinya adalah memang kebutuhan orang tersebut, dia ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan lancar. Tetapi bagi siapa yang sudah baik dan benar bacaannya udah lumayan, maka menurut saya sayang kalau kita tidak melek ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya lebih optimal ya Al-Qur'an itu ternyata ada istilah-istilah yang harus kita pelajari supaya tidak asing di telinga kita, yang mana istilah tersebut insya Allah menjadikan kita lebih lebih baik begitu. Ini sebenarnya ada kaitannya bagi orang yang belajar Al-Quran secara otodidak. Ustadz, kira-kira orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran otodidak sendiri gitu, nggak pakai guru, itu kira-kira optimal nggak Ustadz? Maka jawabannya bisa dibilang iya, bisa insya Allah. Tetapi ada masalah-masalah yang mana ketika dia baca Al-Quran, kalau dia nggak bersama guru, maka dia ada kesulitan dalam beberapa kasus. Contoh misalkan cara membaca ikhtilas atau cara membaca imalah. Karena misalkan dalam riwayat Hafs itu ada imalah. Ya, mungkin hari ini dia bisa Ustadz otodidak, dia cari itu di YouTube contoh bacaan imalah. Oke. Nah, nanti pas dia buka imalah, oh bacaan imalah tuh begini misalkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, mudahlah saya bisa. Ya. Atau mungkin kalau dia ingin lebih ini lagi, ada bacaan imalah ada dua, ada namanya taklil. Imalahnya sedikit. Dia dengar, dia cari tuh di YouTube. Ya, contoh misalkan apa? Wadduha. Oh, wadduha. Yang tadi wadduhe. Oh, ini gampang, saya bisa otodidak. Gak usah pakai guru lah. Guru saya YouTube aja cukup.
Tetapi pas dia dengar misalkan ada bacaan lain, wadduha. Loh kok beda ya? Ini gimana? Tadi wadduha, ini wadduha. Nah ini ternyata ya mau nggak mau, inilah pentingnya harus berguru. Karena dia harus konfirmasi apakah bacaan dia sudah benar atau salah. Nah makanya segimana-gimananya orang otodidak belajar Al-Quran, pasti ada beberapa kasus dia perlu konfirmasi dengan guru. Ya dalam masalah-masalah tadi. Seperti itu. Ya, tapi insya Allah hari ini zaman berubah, lebih modern, lebih mudah untuk mengakses apapun itu secara mandiri, maka insya Allah yang terjadi adalah ya bisa jadi orang nggak mau lagi berguru. Tapi ingat, kalau kita kembalikan kepada tabiat seorang penuntut ilmu, ya, dan keberkahan yang kita dapatkan, insya Allah berguru itu lebih baik, ya, gitu. Baik, barakallahu fikum. Macam gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Wah, kita baru mau masuk. Apa aja sih model-modelnya, macam-macamnya? Pada bahasan ini, penyusun telah melakukan kajian ulang. Nah, ini dulu yang sempat ketika saya nyusun buku ini, itu udah selesai, udah revisi sebenarnya. Maaf, bukan nyusun ya, merevisi lagi. Ketika merevisi buku ini kan terakhir itu di tahun 2023, akhir kalau nggak salah. Ya, cetakan ketiga sebelum yang sekarang. Sekarang ini kan cetakan kedua, ini kan cetakan ketiga yang sekarang, yang 2025. Dulu ketika mau masuk 2024 itu harus dicetak, maka saya merevisi di tahun 2023 akhir, saya sempat terhenti lama untuk memastikan, memvalidkan data-data yang ada dalam referensi untuk menyusun tema ini doang. Makanya di sini saya bilang, pada bahasan ini penyusun telah melakukan kajian ulang. Jadi saya waktu itu sempat cari di kitab-kitab lebih dari satu, lebih dari dua, banyak. Ya, pada literatur para ulama, ya, referensi para ulama Al-Qur'an dan qiraat. Maka di antara para ulama yang menyebutkan macam gaya bacaan Al-Qur'an yang dilarang seperti tema yang tadi, yaitu siapa? Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Nah, ternyata ini ulama abad keberapa? Kelima. Itu sudah pernah dibahas sama beliau, tema yang ada di buku ini. Ya, jadi ternyata kalau bukan karena penting, tidak mungkin sudah disinggung oleh ulama terdahulu. Ya, dalam kitab apa kitabnya beliau? Al-Mudhi fi Ilmi Tajwid atau Al-Mudhi fi At-Tajwid. Saya punya kitabnya. Ya. Dan yang ternyata Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi ketika menyebutkan dalam kitabnya gaya bacaan Al-Quran yang dilarang sejak abad kelima, wafat 461 Hijriah, beliau itu terkonfirmasi menukil dari gurunya. Berarti beliau juga ngikutin dari gurunya sebelumnya. Siapa gurunya Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi? Di sini saya sebutkan yaitu Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Ahwadhi yang wafat 446 Hijriah. Masya Allah. Berarti ulama sebelum beliau juga sudah pernah menyebutkan gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Ya, gitu. Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Ahwadhi ini, kalau kita belajar torik, maka ada dia toriknya. Ya, silakan buka bukunya Syekh Muhammad Al-Farabi. Kalau kita belajar torik Thayyibah, itu nanti ada kitabnya Al-Imam Hasan bin Ali Al-Ahwadhi. Ya, yang mencetuskan 10 macam gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Maaf, 10 macam gaya bacaan Al-Quran, 5 yang dilarang, dan 5 macam yang dibolehkan. Nah, jadi ini lagi bercerita sanad atau rujukan tema ini gitu loh. Jadi dimulai dari dari Syekh Abdul Wahhab Al-Qurtubi, Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Beliau menukil dari gurunya
Al-Imam Hasan bin Ali Al-Ahwadzi. Nah, kemudian ke sini ke ulama setelahnya, ulama mutaakhirin, dilanjutkan oleh muridnya Al-Imam Asy-Syatibi. Siapa? Al-Imam As-Sakhawi. Nah, jadi kalau buka kitabnya Al-Imam As-Sakhawi, kitabnya apa coba Al-Imam As-Sakhawi? Ya, saya lihat di sini aja. Ya, kitabnya Al-Imam As-Sakhawi itu adalah footnote 82. Ya, mana ya? Um, eh, ini biografinya. Sebenarnya ada kitabnya, aduh saya lupa itu kitabnya. Yang mana ada di bawah, Masya Allah. Maaf, maaf. Ya, Al-Imam As-Sakhawi juga menyebutkan dalam kitabnya Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra, itu maksud saya. Kenapa saya cari di footnote? Padahal ada setelahnya. Ya, Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra itu adalah kitab yang dijadikan rujukan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Yang mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan, menukil dalam kitab yang beliau tulis, kitab perdananya, yaitu At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kira-kira paham nggak maksud saya ini? Jadi kalau kita mau cari rujukan macam gaya bacaan Al-Quran yang dilarang nih setelah ini, itu kalau kita mau baca, yang paling terdekat adalah Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Kitabnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Al-Imam Ibnu Al-Jazari ternyata beliau menukil kepada siapa? Al-Imam As-Sakhawi, muridnya Al-Imam Asy-Syatibi. Nah, Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Imam As-Sakhawi, kalau ditarik lagi, ternyata itu sudah pernah disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Al-Qurtubi. Dan Al-Imam Abdul Wahab Al-Qurtubi menukil dari gurunya Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Ahwadzi. Al-Ahwazi. Nah, itu ternyata urutannya begitu. Nah, itulah para jamaah. Jadi ilmu tajwid atau ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an, qiraat, itu udah turun-temurun. Ya, disebutkan oleh para ulama. Maka malu dong kita ketika kita belajar, ya, tidak mungkin, ya, tidak bisa terjadi keilmuannya itu nggak jelas dari mananya. Itu tidak mungkin. Sesuatu ilmu yang memang itu nggak jelas asal usulnya, itu udah pasti ilmunya ilmu sesat lah gitulah. Jadi ilmu yang benar itu adalah, ya jangankan ilmu yang benar, ilmu sesat juga ternyata ada ininya kan, ada awalnya gitu. Ya intinya adalah eh, ketika kita belajar ya suatu ilmu, maka bisa dipastikan ilmu tersebut jelas dari mana sanadnya gitu loh. Nah, itu termasuk masalah ini doang, masalah gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Nah, pertanyaannya, apa sih gaya bacaan Al-Quran yang dilarang? Maka di sini saya sebutkan ada 4 atau 5. Dan 4 ini sengaja saya sebutkan di buku ini, anggap saja ini adalah yang sudah disebutkan tadi turun-temurun oleh para ulama. Istilah yang pertama tatrib. Istilah yang kedua ya tar'id atau tarqis. Tar'id dan tahzin. Jadi ada 4 di sini. Nanti ada tambahan mungkin sedikit. Jadi ini gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Kalau agak asing, ya udah tinggal dibaca masing-masing dari definisi dari istilah tersebut. Yang pertama adalah tatrib. Nah, sekarang sudah pasang apa namanya? Ya harus diperhatikan dengan baik nih. Ya, kira-kira apa saja istilah ini artinya? At-tatrib itu artinya adalah ayataron nama bil Qur'ani wa yataron nama bihi fayamuddu fi ghairi mawadhi'il maddi wa yazidu fil maddi ala ma yanbaghi li ajli tatrib. Yang namanya membaca Al-Qur'an dengan tatrib itu adalah melakukan bacaan Al-Qur'an seperti irama nyanyian. Ya. Bagaimana bentuknya? Memanjangkan bacaan lebih dari yang diperlukan untuk tujuan irama misalkan. Contohnya gimana hari ini? Ada gak kira-kira orang membaca Al-Quran
itu dipanjangin tapi dinada-nadain gitu loh. Ada ya. Atau mungkin nanti dia sama dengan tarji ya. Ini ada footnote-nya enggak 85. Nah, di sini coba kita lihat definisinya Al-Imam Makki bin Makki Nasr Al-Juraisi. Kalau istilah ulama terdahulu ini bahasanya agak sulit, agak baku gitu. Nah, maka apa salah satu faidah ada ulama mutaakhirin? Ulama mutaakhirin biasanya mengemas bahasa dengan lebih mudah apa yang mungkin sulit dipahami sejak zaman ulama terdahulu. Karena tentu zaman ke zaman itu beda ya. Ulama terdahulu itu bahkan bahasanya itu harus ditafsirkan, harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Saking bahasa mereka itu levelnya tinggi gitu loh. Bahasa Arab tuh begitu, punya level ternyata. Nah makanya faidah ada ulama mutaakhirin itu biasanya menjelaskan sesuatu yang sulit difahami ya redaksi ulama terdahulu. Coba kita bayangkan versi Imam Al-Juraisi, ulama mutaakhirin. Kata beliau yang namanya qiraah at-tatrib itu adalah al-qiraatu bil alhan al-muttarabah al-murajja'ah katarji'il gina. Nah, ini lebih mudah. Yang namanya bacaan tatrib itu adalah bacaan seperti nyanyian yang dilagu-lagukan, yang dicengkok-cengkokkan seperti nyanyian. Nah, bahasanya kurang lebih begitu. Digelombangkan, tarji' itu kayak gitu. Fa inna dzalika mamnu'un lima fihi min ikhrajit tilawah an awda'iha. Yang demikian itu, gaya bacaan itu terlarang, tidak boleh karena mengeluarkan bacaan dari yang harus dilakukan gitu, dari ilmu tajwid misalkan. Kemudian yang paling fatal adalah wa tashbihi kalami rabbil izzah bil aghani ya. Yang tidak boleh adalah menyerupakan kalamullah ya Al-Qur'an seperti nyanyian, itu enggak boleh. Ya, gitu. Kalamul Al-Qur'an itu kalamullah, maka tidak boleh kita menyerupakan kalamullah seperti nyanyian, ini bertentangan. Walam yazal as-salafu yanhauna 'anit tatrib, dan para ulama salaf itu mereka melarang dari tatrib, dari nyanyian. Nah, ini terlepas dari hukum nyanyian ya, boleh atau tidak. Silakan disimpulkan sendiri. Jelas ya? Jadi bacaan yang pertama yang dilarang apa? Membaca Al-Qur'an dengan gaya tatrib. Apa itu tatrib? Membaca Al-Qur'an seperti bernyanyi. Saya mau tanya dong, ada nggak yang bisa mencontohkan baca Al-Quran seperti bernyanyi? Atau ada gambaran nggak kira-kira? Baca Al-Quran seperti nyanyian itu gimana? Hah? Kebayang nggak? Halo ya jemaah. Kebayang Ustadz, nggak bisa nyontohin. Yang Gitu. dulu kasus ini bukan si Ustadz, yang nada-nada Jawa itu bukan si Ustadz. Itu udah terjawab sebenarnya di awal. Ya, bagus. Bagus, komentar yang bagus. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak kita membaca Al-Quran dengan langgam Jawa? Dan lain-lain. Maka jawabannya apa? Membaca Al-Quran harus dengan langgam atau gayanya orang Arab. Titik. Paham nggak? Itu dia. Itu jawabannya. Gitu. Jangankan baca Al-Quran dengan langgam orang Jawa. Kita ngomong bahasa Inggris aja, kalau pakai apa aksen atau gayanya orang ini, ya orang mana ya? Kayaknya rasis banget. Orang India deh. Lucu nggak kira-kira? Hah? Yang tahu aja ya. Atau mungkin pokoknya dari segi bahasa aja. Kalau itu bukan, jadi begini loh, kita aja kayak kita ngomong bahasa Indonesia. Orang Arab atau orang Barat lah, orang bukan Indonesia deh. Ngomong bahasa Indonesianya kira-kira aneh nggak kira-kira? Fasih nggak kalau bahasa kita? Kadang nggak fasih kan? Ya nggak? Apakah dia bahasanya terlalu baku? Apakah dia kaku gitu loh? Apalagi Al-Quran ya jamaah. Maka tuntutan membaca Al-Quran tentu harus kembali kepada
siapa Al-Quran diturunkan. Jelas sampai sini? Itu dia. Berarti artinya boleh atau tidak boleh? Ini siapa yang coret-coret layar saya? Khairlah insyaallah ya jamaah. Oke? Itu. Jangan suruh saya contohin, Ustadz gimana seperti nyanyian. Mungkin nantilah yang saya bisa insyaallah saya contohin. Itu yang pertama. Yang kedua, model yang kedua yang dilarang apa? At-tar'id. Coba ikutin bareng-bareng. At-tar'id. Silakan. At-tar'id, Apa itu tar'id? menggemetarkan suaranya ketika membaca Ra'dun. Al-Quran. Ra'dun itu apa artinya ra'dun? Ra'dun itu geluduk. Tahu geluduk nggak? Petir ya. Petir. Ah, tahu nggak suara petir, suara geluduk itu? Gitu kan? Berputar. Ya. Jadi yang namanya baca Al-Quran tar'id itu adalah ayyura'ida sautahu. Orang yang menggemetarkan suaranya. Kalladhi yar'udu atau yarta'idu min baradin au alamin. Seperti orang yang lagi gemeter atau menggigil ketika dingin atau sedang menggigil sakit gitu loh. Gitu loh. Itu nggak boleh baca Quran gitu. Pertanyaan saya, emang ada orang baca Quran begitu modelnya? Hah? Tapi ini lebih ke gina ya, lebih ke gina, nyanyian. Jadi kurang lebih itu 11-12 dengan tatrib. Sebenarnya hampir semua ini hampir sama. Cuman bedanya mungkin lebih di apa ya, dibedakan gitu. Ya modelnya aja, istilahnya aja. Tetapi ini memang istilah klasik ini, udah dari zaman dulu gitu. Nah, mungkin kalau dicontohin gimana ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pokoknya bukan begitu juga ya. Itu takutnya ada yang nggak sengaja begitu baca Qurannya memang. Ya pokoknya seperti nyanyian lah. Mungkin kalau bahasa kita hari ini yang mungkin apa ya, ya Masya Allah orang yang misalkan nih biasanya kena fitnah ini adalah para qori biasanya. Ya qori-qori mujawwad. Apalagi hari ini tuh Masya Allah ini khilaf. Jadi saya tidak memvonis secara ini ya, tidak setuju, bukan nggak setuju secara murni qori-qori yang memang memperindah suara. Tetapi jangan kalau kita memang qori, nah, ini yang tersinggung dulu ya. Seorang qori yang kita dengar khususnya di Indonesia misalkan, itu bagus insya Allah. Ya, atau yang senior misalkan kayak Muammar ya kan, ya Syekh Muammar itu Masya Allah. Nah itu termasuk seorang qori yang tetap menjaga kaidah tajwid dengan baik, kan itu diperdengarkan di kaset-kaset, judul apa tilawahnya itu Masya Allah secara tajwid sudah tidak diragukan karena kelasnya kan internasional, tidak diragukan. Cuman muncul hari ini ada semacam apa ya, improvisasi gitu loh. Kayak semacam ada nada-nada yang dikembangkan, yang mana itu tuh jangan sampai kita fokusnya malah irama yang baru, sehingga itu kayaknya keluar dari kebiasaan atau kaidah-kaidah tajwid. Walaupun mungkin tetap disesuaikan dengan kaidah tajwid. Misalkan melakukannya ketika di hukum-hukum yang panjang boleh dilakukan. Nggak ada masalah selama itu tidak berlebihan. Tetapi hari ini ya jangan sampai kita terbuai bahwa yang kita baca Al-Quran tetapi itu seperti halnya sesuatu yang bukan menjadikan kita itu apa namanya obat atau menyentuh hati, tapi menjadikan kita seperti bermain-main. Maka kan nggak boleh. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab ya jamaah. Selanjutnya adalah tarqis. Tarqis itu apa? Ar-raqsu itu sebenarnya artinya tarian. Ya, tarqis. Gimana Ustaz kok baca Quran tarian atau menari? Ya, mungkin ya karena tadi ayaru masakta as-sukut ala sawakin. Orang yang baca Quran nanti dia saktah gitu loh. Dia berhenti sejenak pada huruf-huruf sukun. Thumma yanfiru ma'al harakah fi adwin wa harwala. Kemudian dia membaca ketika habis dia jeda-jeda dia sukun-sukunkan
atau dia berhenti ketika pada huruf-huruf yang bersukun, ketika berharokat dia cepetin. Contohnya gimana ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, misalkan begitu. Ya. Pokoknya itu tidak boleh. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan begitu itu tidak boleh ternyata. Ya, apakah alasannya wa rubbama dakhala dzalika ala ma yuridu tajwid wa tahqiq. Nah, ini nih nggak boleh. Kalau ada orang yang baca misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh ternyata bacaan begitu. Itu dianggap sebagai tarkis. Wallahu a'lam bissawab dalam masalah ini. Tentu masalah ini sebenarnya masalah yang sebenarnya kita butuh penjelasan ulama-ulama setelahnya. Ya, tahzin. Apa itu tahzin? Ayatrukal qari'u tiba'ahu wa 'adatahu fit tilawah. Ini tahzin sebenarnya bagus ini. Baca Al-Qur'an dengan hazin, sedih. Ini bagus, malah dianjurkan. Tetapi ingat, ada alasan kenapa bacaan tahzin tidak boleh. Seorang qari ketika membaca Al-Qur'an, dia keluar dari tabiatnya gitu loh. Ya, apa itu maksudnya? Wa ya'ti bitilawah ala wajhin akhar ka'annahu hazin. Dan dia membaca Al-Qur'an dengan yang berbeda, seperti seolah-olah dia itu sedih gitu loh. Yakadu yabki ma'a khusyu'in wa khudu'in. Ya, bahkan dia itu hampir-hampir menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ya, karena khusyuk atau khudu. Tapi ingat, di dalam kurungnya ini penting, biqasdir riya awis sum'ah. Tapi tujuannya riya, tujuannya sum'ah. Maka ini yang tidak boleh. Jadi tentu ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah. Kita tahu kan, syarat terimanya ibadah tuh simple kok, ikhlas dan mutaba'atur rasul, jelas. Tetapi kalau misalkan riya, padahal membaca Al-Qur'an dengan sedih itu dianjurkan, karena anggap aja itu untuk mengobati hati kita. Betul nggak? Ya, malah kita kalau membaca Al-Qur'an nggak pernah sedih, nggak pernah tersentuh, itu seolah-olah kayak nggak jadi obat gitu loh. Maka orang yang hatinya itu masih ada masih baik, maka dia bisa tersentuh dengan bacaan Al-Qur'an atau ketika mendengarkan Al-Qur'an. Nah, di sini boleh. Bahkan kalau kita baca Al-Qur'an itu kan ada irama-irama yang sedih gitu kan. Ada. Nah, itu silahkan. Ya, pokoknya selama ilmu tajwidnya aman. Ya, kemudian yang terakhir adalah at-tarji', tamwijus shaut fi athna'il qira'ah. Membaca Al-Qur'an dengan suara bergelombang, naik turun. Wa bi khasatin fil mudud, khususnya ketika hukum mad. Au huwa raf'u shauti tsumma khafduhu wa i'adatu raf'i wal khafdi. Atau orang yang membaca Al-Qur'an itu naik suaranya kemudian turun, ya kayak bergelombang begitu, berulang-ulang. Ya, biasanya ini terjadi pada hukum mad misalkan. Nah, ini enggak boleh. Bahkan kayak Dr. Aiman pernah menjelaskan tidak boleh orang baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh. Jadi endingnya itu kayak diapain? Itu nggak boleh. Ya, jangankan berkali-kali. Ada yang misalkan ketika kita baca di depan syekh, itu nggak boleh ada tambahan lagi misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nggak boleh. Masuk jim, ar-rajim. Jadi flat aja begitu. Karena orang Arab itu akan menganggap bahwa orang yang baca begini jim itu kayak ada tambahan huruf lain. Nah, itu ya jamaah. Apalagi yang bergelombang lebih dari sekali. Jim. Nah, misalkan. Nah, ini bisa diiniin lah. Bagaimana seorang qari yang misalkan dia iramanya bagus, suaranya bagus, kemudian terlalu berlebihan dalam mengiramakan itu. Ah, seperti itu. Maka apa yang kita bisa dapatkan pelajaran dari istilah yang sudah berlaku dari ulama terdahulu ketika membaca Al-Qur'an, ternyata ini tidak boleh, dilarang. Membaca Al-Qur'an tidak boleh semau kita atau ngikutin mode yang ada, ngikutin apa sih namanya?
ya hari ini gitu kan. Atau misalkan fitnahnya seorang yang suaranya bagus itu kan bagaimana dia punya irama yang tidak bisa orang itu ngikutin gitu, atau yang baru lah. Emang apaan? Ya, akhirnya apa? Muncullah orang-orang yang baca Al-Qur'an lebih mengutamakan irama. Irama yang berbeda, irama yang baru. Terus bagaimana Ustadz dengan para masyayikh, orang-orang Arab, kayak imam-imam itu kan Masya Allah nadanya ada yang beda-beda Ustadz. Sebenarnya nada itu sudah al-maqamat, nada kalau kata orang Arab itu sudah ada. Misalkan ada maqam Hijaz, maqam apa namanya, ya saya kurang paham ya, kayak soba atau sika, itu kan ada itu. Itu mafhum menurut orang-orang yang paham terkait maqamat, irama, nada, ya gitu. Kalau orang Arab, orang-orang Makkah Madinah itu mereka lebih kenal dengan istilah maqam Hijaz, karena Hijaz ini kan Makkah Madinah kan. Nah, Hijaz itu ada macamnya, ada Hijaz Kurdi, ya, Sika. Nah, itu saya suka tuh. Dia kayak misalkan Syekh Muhammad Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kan nada-nada yang Hijaz gitu loh. Dia nadanya nggak terlalu banyak cengkokan-cengkokannya. Ya, atau ada lagi nada-nada yang lain. Macam-macam. Nah, itu saya suka nada-nada itu karena lebih cocok gitu. Makanya di standar Itqan wa Tajwid, ya dalam ranah belajar tahsin, saya biasanya gunakan nada-nada yang berbau Hijaz. Kalau misalkan mau dibilang nama nadanya apa gitu. Karena kan ada metode-metode tertentu yang jelas itu menggunakan nada ros atau nada apa, saya kurang paham sebenarnya. Ya gitu. Tapi kalau mau dinadain, apa yang saya gunakan biasanya praktek kepada murid itu lebih kepada Hijaz. Karena Hijaz ini eh, nggak terlalu banyak irama, model, tetapi dia agak flat, tetapi tetap ada iramanya, nggak juga fals. Karena tentu hari ini kalau ngajarin Quran nggak pakai irama atau nadanya nggak enak juga nggak enak gitu, apalagi jadi imam. Coba aja ada seorang imam yang suaranya biasa, iramanya nggak ada, ya nggak mungkin dia menjadikan jamaahnya itu betah gitu kan. Ya tentu imam ini bagaimana dia bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik, fasih, ditambah dengan suara yang enak untuk didengar, sehingga memberikan kenyamanan untuk para makmum yang di belakang. Gitu ya jamaah. Sudah mau selesai nih kita. Tapi saya mau habiskan ini terakhir. Sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Hah? Ada yang bertanya nggak? Fadhal. Ustadz, Afwan, untuk poin yang ketiga Ustadz, Nah, at-tarqis, itu kalau untuk kita praktek belajar mengajar, boleh nggak Ustadz? Yang menjeda-jeda. barakallahu fiik. Kan dia terlalu, untuk belajar mad asli itu biasanya kan, kalau yang pemula, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin gitu Ustadz. Jadi untuk memudahkan di jeda-jeda gitu, ada nggak? Boleh nggak Ustadz? Ah, oh iya, pertanyaan yang bagus. Syukurlah fiik. Masalah irama yang tadi disebutkan, masalah ketika belajar mengajar, maka ini tentu beda, beda apa ya, beda konteksnya berbeda. Orang yang sedang mengajar itu biasanya kan lebih fokus kepada bagaimana pengucapan makhraj, bagaimana cara baca. Bisa jadi orang yang mengajar itu ya kayak dipenggal-penggal, dipotong-potong, itu kan bisa terjadi kan untuk memperjelas. Maka ini tidak termasuk bahasan yang ada di sini. Adapun yang dimaksud gaya bacaan Al-Quran ini adalah ketika dia membaca Al-Quran biasa gitu, tilawah lah bahasa kita, tadarus, atau pas lagi tilawah gitu loh.
tapi modelnya begitu, itu nggak boleh. Paham nggak? Gitu. Nah, Ya. Ustaz. Tapi kalau mengajar, ya mengajar kan kita pelan-pelan. Kita mengajarkan pelan-pelan, apa ibaratnya bertahap gitu loh. Atau misalkan kalau kita membaca ayat panjang, itu perlu diperjelas. Bisa jadi kita akan membaca kayak tadi modelnya. Nah, ini beda konteksnya. Oke, berarti itu tidak legal kalau dalam tilawah. Paham ya? Mungkin itu istilah yang sebenarnya kalau mau disimpulkan istilah zaman dahulu, ya, ulama-ulama mutaqaddimin itu kurang lebih sama sih. Intinya kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan bacaan seperti nyanyian. Atau kesimpulan yang kedua, tidak boleh banyak gaya. Jadi nggak boleh kayak gitu-gitu, nggak boleh. Ini kan yang kekeh bacaan begini siapa? Kayak Dr. Aiman itu nggak yang murid-muridnya beliau itu nadanya rata. Maka kalau yang dengar iramanya Dr. Aiman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya begitu kan? Hah? Ya nadanya begitu, nggak ada iramanya. Saya sempat membaca riwayat dari namanya Ibrahim An-Nakhai. Itu dalam kitab Al-Mudi fi Tajwid. Kalau nggak salah, seorang Ibrahim An-Nakhai, ini nggak tahu ya rutbahnya, ini tobakohnya ini tabi'in, tabi'ut tabi'in atau apa gitu. Atau mungkin sahabat, saya kurang tahu persisnya. Pokoknya namanya Ibrahim An-Nakhai. Ini terkenal lah, cari aja, ini kayaknya tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ulama salaf. Di dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai itu tidak pernah melakukan bacaan Al-Quran. Saking dahulu ternyata sudah terdoktrin atau sudah tersosialkan tidak boleh membaca Al-Quran seperti nyanyian. Berarti gambaran kita bisa bayangkan zaman dulu itu nggak ada model bacaan Al-Quran, wallahu a'lam bishawab, apakah seperti sekarang? Dengan kata lain, apakah bacaan sahabat itu sama seperti sekarang? Padahal Nabi SAW mengapresiasi, memuji bacaan sahabat-sahabat yang suaranya bagus. Seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud itu suaranya bagus. Muridnya Nabi, senior. Siapa lagi? Abu Musa Al-Ash'ari. Itu Masya Allah suaranya bagus. Sampai di dalam suatu hadis riwayat dijelaskan kayak mazamir Daud gitu loh. Seperti apa tuh mazamir? Pokoknya dengan irama yang bagus gitu. Nah, cuman masalahnya ya, kalau itu turun temurun kepada murid sampai kita hari ini. Nah, hari ini tentu membaca Al-Qur'an ya, kalau kita ibaratnya berguru kepada guru kita, ya, insya Allah itu kita tahu gimana sih model bacaan Al-Quran dari guru-gurunya. Kalau saya mau bedakan pengalaman talaki dengan masyayikh, misalkan antara Mesir dengan Syam, ini ada perbedaan. Atau mungkin misalkan diklasifikasikan, misalkan ada di Hijaz, ulama-ulama Hijaz. Jadi masing-masing itu punya model tersendiri. Orang-orang Maroko itu punya model sendiri baca Qurannya. Orang Sudan juga sama. Orang Hijaz, Makkah, Madinah juga sama. Orang Mesir apalagi. Ya, karena di Mesir itu Qori itu ada. Di Iran itu juga sama. Mereka sangat, atau di mana di Afghanistan atau di mana itu mereka tuh sangat mendukung Qori-Qori. Makanya kan kalau kita lihat perlombaan Qori internasional itu ada di negara-negara tersebut. Nah, tapi kalau kita perhatikan orang-orang Saudi, ya, itu mereka kalau Qori-Qori kurang. Tahu paham ya maksudnya Qori ya? Nada-nada seperti Qori itu. Saya punya dosen, antara dosen Mesir, ya karena dosen saya kan kebanyakan orang Arab. Memang full orang Arab. Ada beberapa dosen Indonesia yang memang mereka doktorah dan
diakui keilmuannya untuk mengajar beberapa mata pelajaran. Tapi rata-rata memang Arab gitu, karena standar kuliahnya berbahasa Arab. Nah, saya pernah dosen saya yang afiliasinya ke Saudi itu menyebutkan, tapi ini internal aja ya, bacaan Qori itu bidah. Tapi kalau yang Mesir itu enggak. Jadi ini pendapat. Ada yang setuju dengan Qori modelnya, ada yang tidak. Nah, maka nggak usah heran. Dan kita nggak usah terlalu ekstrim bahwa tidak boleh bacaan begitu. Pokoknya seorang yang berilmu tentu bijak bagaimana dia menyikapi suatu hukum misalkan. Tapi didasari dengan ilmu. Nah, maka bagaimana Ustadz untuk menyikapi ini? Ya tahu aja batasannya. Selama seorang qari misalkan dia mau nada irama kayak gimana, ya jangan terlalu berlebihan tentunya. Selama dia masih mempraktekkan ilmu tajwid dengan baik dan benar, maka itu boleh sah-sah aja. Saya ambil pertengahan itu. Tetapi kalau misalkan lebih dari itu ya udah. Saya tidak seperti itu gitu loh. Silahkan gitu pilihan. Dan juga bukan berarti kayak bacaan Al-Quran itu bukan berarti kayak nggak bernada. Itu juga nggak enak. Apalagi di Indonesia. Nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Itu ya jamaah. Terakhir sebelum saya tutup. Insya Allah tinggal dikit lagi. Gaya bacaan lain yang dilarang. Ini penting terakhir. Ya, sabar ya. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa kita butuh ulama mutaakhirin. Ulama datang yang mungkin akhir. Kenapa? Karena ulama mutaakhirin itu ya kita sangat terbantu pendapat mereka, kemasan bahasa mereka ya yang mana ulama sebelumnya itu sulit, bahasanya susah gitu loh. Atau istilahnya terlalu kaku, terlalu baku gitu kan. Maka coba lihat apa yang disimpulkan oleh Makki Nasr Al-Juraisi ini. Sebenarnya beliau itu menyebutkan kurang lebih ada berapa di sini saya sebutkan 28 gaya bacaan yang disebutkan. Coba 28 gaya bacaan Al-Qur'an yang dilarang. Lebih banyak daripada ulama terdahulu. Saking beliau itu lebih merincikan lagi kira-kira bacaan Al-Qur'an yang dilarang itu apa aja. Maka lihat di sini saya ambil dari beberapa kasus aja. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang mana ini saya pilihkan yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Ya, ini harusnya nih di-cut nanti kalau ada videonya. Tolong ditandain. Gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Versi Makki Nasr Al-Juraisi dalam kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Yang mana ini yang sudah saya terjemahkan versi penyusun buku. Ya, apa itu? Yang pertama adalah al-qira'atu bil-lini war-rakhawati fil huruf. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan gaya apa? Lin, rakhawah. Baca Al-Qur'an yang lembut, lunak, santai gitu loh. Pada pengucapan hurufnya. Wa kauniha ghairi sulbah. Sehingga apa? Pengucapan huruf tuh enggak sulbah. Apa makna sulb? Sulbah itu artinya keras, kuat gitu loh. Enggak kokoh. Jadi bacaan Al-Quran di sini saya terjemahkan versi saya yang bacanya rapuh atau melempem. Bihaitsu tushbihu qira'atal kaslan. Bacaan model begini itu menyerupai bacaan orang yang males. Berarti kita nggak boleh nih baca Quran tuh kayak orang nggak niat gitu loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau dengan niatan begini versinya. Baca Quran tuh nggak usah terlalu ditekan-tekan, nggak usah terlalu pengucapan hurufnya tuh biasa aja, ringan, lembut. Hati-hati. Pengennya lembut, pengennya ringan, akhirnya bacaannya melempem, makhrajnya kurang jelas, gini. Walaupun sebenarnya ini kembalikan kepada standar guru ya. Tapi ingat di sini disinggung oleh Makki Nasr Al-Juraisi. Jadi bagi orang yang belajar tahsin,
Dapat guru yang mana gurunya itu Masya Allah ketat. Dalam mengucapan makhraj itu harus jelas, harus kuat. Maksudnya bukan harus kuat di sini, harus jelas ya. Ya, nggak boleh bacaan itu melempem. Maka di sini sudah disinggung. Model gaya bacaan Al-Quran yang dilarang adalah bacaan yang lin rokhawah. Jangan dengar lin rokhawah langsung ke sifat. Itu nanti terminologi sifatul huruf. Tapi ini bahasa Arab. Lin itu artinya apa? Lembut, lunak, lentur. Betul nggak? Jadi apa sih? Nggak usah terlalu lebay gitu loh kalau versinya. Jadi biasa aja. Akhirnya malah menjadi melempem. Paham nggak maksudnya? Seperti orang males. Kira-kira ada nggak orang yang baca begitu? Hah? Ada nggak kira-kira orang yang baca Quran tuh terlalu santai, terlalu melempem? Ada nggak? Jawab, ada nggak? Ada. Ada. Maka Kan. masuk. Ini sebenarnya tuh saya membela diri sebenarnya. Dan di sini hujahnya ada. Paham nggak ya jamaah? Ah begitu. Sekarang tahu ya. Ini murid-murid saya khususnya nih, murid talaki. Ustadz, kenapa saya dipaksa untuk ngeluarin makhraj dengan jelas Ustadz? Nih alasannya. Kalau melempem maka masuknya ke gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Ah gitu. Dengan niatan, ya dengan pakai dalil ini Imam Ibnu Al-Jazari, mukammalan atau mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Begitu kan dalilnya. Baca Quran itu harus sempurna. Ya, min ghairi ma takallufi, enggak boleh takalluf berlebihan. Bil lutfi fin nutqi, lembut pengucapannya. Min ghairi ma ta'assufi. Versi lembutnya versi siapa? Jangan kita terjemahkan versi lembutnya orang Indonesia, siapa yang lembut gitu loh. Saya mau kamu, itu lembut maksudnya ini orang Indonesia. Lembut di sini kembali kepada lembutnya orang Arab. Standarnya lisan Arab. Paham nggak maksudnya? Jadi bukan standar lembut orang Indonesia. Paham nggak maksud saya? Hah? Ya. Jadi lembutnya orang Arab itu setelah standar fasih. Paham nggak? Jangan gara-gara Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan lembut dalam pengucapan. Tapi pikiran lembut kita adalah lembutnya orang Indonesia. Ditambah nanti orang Indonesia tuh lembut tuh suku-suku antara satu dengan yang lainnya beda-beda nggak? Orang Jawa, orang Sunda, orang Sulawesi, kira-kira punya aksen beda-beda nggak? Logat yang berbeda-beda nggak? Ah ini dia. Ini aduh, makanya kembalikan semuanya kepada standar orang Arab. Paham sampai sini ya jamaah? Ah itu dia. Yang kedua, ini kira-kira siapa nih masuk ke kesalahan atau gaya bacaan Al-Quran yang dilarang? Isba'u harakatil harfi. Orang yang baca Qur'annya itu dia memanjangkan harokat isba'. Bihaitsu yatawalladu minha hurufu maddin, yang mana isba tersebut akhirnya melahirkan huruf mad. Wa katsiru minan nasi yaf'aluhu, tuh udah dibilang sama Makki Nasr Al-Juraisi, ulama mutakhirin yang hidup di periode 1305 Hijriah. Jadi tahun 13 Hijriah, 14 Hijriah. Banyak orang yang melakukan ini, membaca harokat tuh, membaca Al-Quran tuh, harokatnya tuh memanjang-manjang, melar gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak boleh ternyata ya jamaah. Jadi jangan terlalu tersinggung. Kenapa kok saya baca Quran gini kok nggak boleh, sama guru tahsin saya nggak boleh. Bukan gara-gara guru tersebut. Kalau kita mau cari rujukannya, udah ada nih redaksinya. Paham nggak maksudnya? Makanya model yang kedua, orang yang baca Al-Qur'annya, bahasa kita apa hari ini? Yang melar-melar, yang isba', paham nggak? Bismillah. Harusnya apa? Bismillah. Paham nggak? Karena yang isba' di sini akan melahirkan huruf mad. Mungkin kalau mau dibahasakan lebih ekstrim lagi, yang mengayun-ngayun tidak tepat. Nah, makanya di sini, kalau saya, standarnya itu nggak boleh. Hindari dulu. Paham yang kedua? Yang kedua kira-kira apa? Ya, modelnya gimana? Orang yang baca Qur'annya
melar. Yang diseret gitu saja. Ya, yang diseret. Kalau ngayun masuk nggak? Ah, bisa juga. Kalau ngayunnya tidak tepat, bisa. Itu kan ngayun juga. Seret, ngayun. Oke, yang tadi yang atas, yang pertama apa? Yang melempem, yang tidak jelas makhrajnya, tidak fasih, gitu. Dengan alasan ibaratnya apa? Lembut dalam pengucapan. Ingat ya, lembutnya adalah Arab. Nah, coba, saya penjelasan itu versi saya, ingetin. Jadi suatu saat kalau misalkan ada yang tidak terima, nggak ada masalah insya Allah. Tapi itulah yang saya mampu eh, mentafsirkan lagi, menjelaskan lagi. Adapun nanti perbedaan-perbedaan itu tidak ada masalah. Yang penting yang pertama adalah apa yang kita sampaikan itu tentunya punya dasar talaki. Ya, adapun dari guru kita itu tidak ada penjelasan apa-apa, tapi tentu kita sebagai seorang praktisi tajwid ya berusaha untuk menjelaskan kembali apa yang kita pahami insya Allah dengan segala kekurangan. Yang ketiga, sebelum terakhir, dhammu syafataini inda nutqi bil hurufil mufakhamatil maftuhah. Tolong semuanya perhatikan. Gaya bacaan Al-Quran dilarang versi Imam Makki Nasr Al-Juraisi. Orang yang memonyongkan dua bibir ketika mengucapkan huruf tafkhim berharokat fathah. Nih, so, do, to, zo. Ini masuknya ke gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Niatnya apa? Niatnya sebenarnya baik. Li ajlil mubalaghah fit tafkhim. Supaya dia itu tafkhimnya tuh maksimal gitu loh. Ternyata itu dilarang, nggak boleh. Jadi, sekarang udah jelas. Kalau ternyata kita misalkan ngucapin ro, ar-rahmanir-rahim, nggak boleh monyong. Ar-rahmanir-rahim. Gitu. Udah monyong ditekan lagi rohnya. Ar-roh ngedan gitu. Masya Allah, jangan. Paham? Niatnya apa? Huruf isti'la Ustadz. Ditambah huruf itbaq misalkan. Minasyaitonir rajim. To sampai begitu. Alasannya apa? Itu isti'la itbaq. Dia lebih sempit, lebih melekat lidahnya ke langit-langit. Masya Allah. Itu yang difahami apa? Jadi ingetin ya, semua sebenarnya ada sandaran talakinya. Jadi jangan sampai kita nih dalam memahami, dalam membaca Al-Quran tuh kita sesuaikan dengan apa yang kita fahami dari teori. Harusnya konfirmasi dengan talaki. Jadi teori aja nggak cukup. Paham sampai sini? Nah, walaupun itu nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi saya hanya menyinggung bagi orang yang jelas ketika dia monyong, ya, memonyongkan dua bibir ketika mengucapkan huruf fathah. Ingetin fathah. Dalam pengucapan huruf tafkhim, mau dia isti'la secara umum atau itbaq, apalagi semuanya, ketika berharokat fathah, monyong aja nggak boleh versi Makki Nasr Al-Juraisi ini. Artinya apa? Berarti yang namanya fathah mau huruf tafkhim tetap dibuka mulutnya. To, bukan to. Sukun apalagi misalkan. Contoh misalkan tasu. Tidak boleh yoh. Sampai bibir bawahnya dinaikin ke atas supaya tebal. Ini tetap. Jelas saya sampai sini? Maka di sini ranahnya ranah belajar tahsin kepada guru. Ya, gitu. Jelas sampai sini? Agak ekstrim memang ini, tapi bukan kata saya, tapi kata siapa di sini? Makki Nasr Al-Juraisi bahwa monyong dua bibir ketika tafkhim itu masuk kemana versi beliau? Kesalahan, gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Yang terakhir lawannya, kebalikannya. Syaubul hurufil muraqqaqah syai'an minal imalah. Membaca huruf, mengucapkan huruf yang tipis, ada sedikit imalah. Dhannan minal qari anna dzalika mubalaghatan fit tarqiq. Ya, dengan anggapan si seorang qari tersebut adalah supaya tipis maksimal. Yang tadi biar tebal maksimal monyong salah, giliran sekarang biar tipis malah jadi imalah. Misalkan apa? Wama jadi wama. Harusnya apa? Biasa aja fathah. Wama. Juga bukan tebal. Wama. Tapi apa? Wama. Bukannya Nggak boleh ngucapin A. Tapi Arab itu fathahnya Itu siapa dasarnya begitu? Padahal itu nanti ada imalah. Imalah ada dua. Ada taklil. Wadduha. Ada begitu. Wadduha. Ada juga begitu.
Maka di sini ya jamaah bukan kata saya, apa yang disampaikan oleh Imam Makki bin Makki Nasr al-Juraisi, syaubu. Syaubu itu artinya apa? Syaubu itu artinya meresap. Apa sih namanya? Bercampur. Ya, mengucapkan huruf muraqqaqah, huruf tipis syai'an katanya. Syai'an itu kalau orang Arab, syai' itu artinya dikit gitu loh. Jadi ada sedikit mengucapkan huruf tipis, ada imalahnya. Itu nggak boleh. Ini dimasukkan ke model-model gaya baca Al-Quran yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang aplikatif, ya, yang realistis sebenarnya yang 4 ini yang saya jadikan headline yang jangan sampai dilupakan atau tidak diingat para jamaah semua. Paham semua ya? Capek juga saya. Terakhir, statement Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Kata Imam Ibnu Al-Jazari akhirnya apa? Closing statement ya. Wa amma qira'atuna allati naqra'u wa na'khudhu biha fahiya al-qira'atu sahlah al-murattalah al-'azbatul alfadh allati la takhruju 'an tiba'il arabi wa kalamil fusaha. Kata Imam Ibnu Al-Jazari standar beliau gimana? Amma qira'atuna, adapun bacaan yang kami pegang, yang menjadi standar kami. Ini siapa yang pengen tahu siapa bacaan Imam Ibnu Al-Jazari itu gimana? Ini pernyataan beliau dalam kitab At-Tamhid. Bacaan yang kami amini, yang kami baca dan yang kami pelajari dari guru kami, kata beliau, fahiyal qira'atus sahlah, bacaan yang mudah. Awas nanti salah tangkap. Al-murattalah, tartil, ringan, sahlah. Al-azbatul alfaz, yang lugas, yang jelas. Ini terjemahan saya. Allati la takhruju an tiba'il arabi, yang tidak menyimpang, tidak keluar dari tabiat, model, gaya, fitrah orang Arab, wa kalamil fusoha, dan juga perkataan dari orang-orang yang fasih. Jadi artinya begini, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Di sini perlu dijelaskan dengan bukan hanya kita menerjemahkan bait itu aja, tapi kita cari ibarah-ibarah Imam Ibnu Al-Jazari yang lain termasuk yang ini, bahwa semuanya standarnya adalah kefasihan. Jadi lembut dan ringan adalah fasih, bukan lembut dan ringan yang kita pahami dalam diksi yang ada di dalam bahasa Indonesia. Faham sampai sini ya jemaah? Maka semua batasannya tidak keluar dari apa? Makharijul huruf was sifat. Paham sampai sini? Itulah dia ya jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Hayakumullah ya jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum.